Muardi wae, nggak kerasa sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Ya ini host yang kedua sih. Kalau kemarin hostnya kalau tidak salah Dokter Sandi. Jadi hari ini insya Allah kita akan kedatangan tamu pakar expert di bidangnya. Topik kita hari ini adalah perawatan pasien kritis dan pasca operasi bersama dengan Dokter Bara, spesialis anestesi. Kepada Dokter Bara, kami persilahkan. Hore gitu. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Ya, baik. Ini jadi pasien kritis ini mungkin definisinya dulu ya dok ya. Maksudnya pasien kritis ini apa? Mungkin teman-teman sahabat Muardi belum begitu mengerti. Ini kan ada di Facebook, ada di Instagram, YouTube juga ada ya mbak ya. YouTube juga kita udah ini ya di YouTube. Mungkin belum familiar dok. Kalau buat teman-teman yang memang berpraktek di rumah sakit, baik dia perawat, mungkin yang mengerti dok. Tetapi masyarakat umum belum mengerti. Maksudnya yang disebut dengan pasien kritis itu pasien apa dok? Oh iya, jadi pasien kritis itu, ini kalau secara ini ya, ilmu kedokteran yang saya tahu ya, jadinya memang pasien kritis itu pasien yang membutuhkan atau dalam kondisi yang tidak stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien yang membutuhkan intervensi di bidang kedokteran yang secara kontinu dok, jadi terus-terus kita membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Ya, pengawasannya jadi lebih intens ya dok ya? Jadi kalau misalkan di ruangan itu pengawasan mungkin dari perawat 1/2 jam sekali atau 1 jam sekali, tapi kalau di ruang pasien kritis kita membutuhkan pasien yang kontinu, mungkin hitungannya nggak lagi dalam jam, tapi dari perubahannya cepat sekali ya dok jadi ya. Jadi per menit kita harus lihat kondisinya kayak gitu. Jadi pasiennya selalu dalam kondisi yang mengkhawatirkan gitu dok. Iya. Dan ini juga disebutkan dan pasca operasi. Jadi apakah yang namanya pasien kritis itu memang harus pasca operasi atau pasien yang lain pun juga bisa dimasukkan kategori kritis dok? Oh enggak dok, jadi pasien kritis itu luas sebenarnya ya. Jadi pasien yang disebut pasien kritis itu meliputi 2 sebenarnya. 2, yang pertama pasien yang non operasi sama yang operasi. Kenapa operasi jadi sendiri? Karena memang operasi kan tindakan yang disengaja. Pasien yang dari awalnya baik-baik saja, kemudian dilakukan tindakan operasi, diambil apanya gitu, dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian selain bedah kan juga ada faktor pembiusan juga di situ. Jadinya kondisi yang harusnya normal jadi tidak normal di pasiennya. Apalagi kalau biusnya juga macam-macam ya dok. Ada yang bius total, ada yang bius separuh gitu ya dok ya. Iya. Dan itu juga efeknya beda-beda juga dok. Beda-beda dan disesuaikan dengan kondisi pasiennya dok. Kondisi pasiennya memang dari awal sudah dalam tanda kutip ya tidak baik. Jadinya kita harus memerlukan perawatan jangka panjang juga gitu. Kemudian kalau yang pasca operasi dok, dan pasca operasi ini juga kan tergantung daerah operasinya juga ya dok ya. Ada yang mungkin operasinya cuma operasi ya kecil gitu, ada juga yang operasi besar. Nah, definisi kalau pasien kritis ini apakah memang dia operasi kecil atau operasi besar atau tergantung lokasi operasinya atau bagaimana dok? Iya, jadi kalau pasien yang pasca operasi kemudian dibilang menjadi pasien kritis, yang pertama tergantung jenis pembedahannya, di lokasinya di mana nih. Contoh misalkan pembedahan yang dilakukan di daerah kepala, operasi yang di daerah kepala, kemudian ada tumor di kepala, itu kan beda sama kaki gitu, karena memang operasi yang melibatkan organ-organ penting di tubuh kita itu kita kategorikan sebagai pasien yang harus dipantau kritis, ada masa kritisnya setelah masa operasi. Yang kedua, tergantung juga dari kondisi sebelum dilakukan pembedahan dok. Kalau memang kondisi dari sebelum pembedahannya memang sudah tidak baik, kemudian kondisinya juga sudah tidak dalam kondisi yang normal, itu juga kita harus awasi sebagai kategori pasien yang kritis pasca operasi. Gitu, dok. Baik dok, baik. Baik, ini kemudian saya mau bertanya lagi. Kebetulan ini dok, saya punya keluarga
yang pernah juga masuk ke dalam perawatan kritis pada saat itu, baik ayah saya sendiri maupun mertua saya sendiri waktu itu. Di situ mungkin memang bukan karena operasi sih dok, jadi kondisinya yang memburuk pada saat itu. Nah ini pengen tahu juga dok, kan kadangan pasien itu ada yang butuh pakai alat-alat bantu nafas gitu ya dok ya, pakai butuh alat-alat bantu nafas seperti itu. Dan kemudian menggunakan alat bantu nafas ini ternyata juga macam-macam, ada yang cuma dipakai sungkup saja, ada yang sampai pakai alat seperti itu. Nah kadang kan tidak familiar nih dok, masyarakat itu mengertinya kalau sudah pakai alat bantu nafas, wah ini udah parah saja seperti itu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dok kepada kami dok. Jadi kalau di kami memang kalau di ICU ya terutama ya memang kalau setelah yang saya bedakan lagi dok, misalnya pasien kritis yang non bedah sama yang pasca bedah ya, pasca operasi. Nah kalau pasca operasi kadang memang masih dalam bantuan kita, dalam artian dibantu nafasnya, itu memang karena dalam tanda kutip ada beberapa kasus yang pasien itu sudah stabil dok, tapi memang masih membutuhkan bantuan kita. Karena apa? Karena satu, pembedahannya yang berat. Atau besar gitu ya dok besar. ya. Jadi kita butuh untuk mensuplai oksigen, dicukupkan, dipertahankan, kemudian dijaga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu supaya kita juga lebih mudah untuk misalkan terjadi perburukan, pasien sudah dalam kondisi yang siap dilakukan tindakan macam-macam untuk kalau pasca operasi ya. Ataupun juga karena memang efek anestesinya, efek obat anestesi itu dia kan butuh waktu untuk keluar dari badan, untuk dikeluarkan dengan badan ya. Jadinya kita itu membutuhkan waktu mengobservasi, melihat bahwa ini sudah rilis. Tapi kalau untuk yang non bedah, kemudian dengan kondisi umum yang jelek, ya memang ketika pasien sudah dalam kondisi yang dibantu, itu memang rata-rata ya dok ya, rata-rata memang kondisinya sudah tidak baik lagi. Iya. Jadi memang di masyarakat yang tercermin, yang sering salah kaprah adalah tindakan yang pasca operasi dok. Tapi kalau memang pasca operasi kok saya, ibu saya, bapak saya, kemudian operasinya operasi perut, kok sampai dikasih alat bantu nafas, nah itu. Jadi kadang mereka berpikir, oh ada apa ini? Padahal tidak ada apa-apa, kita cuma butuh pemantauan saja. Tapi kalau yang tidak operasi memang rata-rata hampir sebagian kondisinya besar sudah kondisinya memang semakin sudah memburuk ya dok ya. Sampai itu tindakan terakhir ya, tindakan terakhir kita melakukan alat bantu nafas, dia sudah tidak bisa bernapas dengan sendiri dengan badannya dia dok. Gitu, dok. Baik dok, kita sapa dulu. Ini ada pertanyaan dari Wirawan Barata. Dok, apa ciri-ciri pasien kritis setelah operasi? Kenapa setelah operasi pasien harus masuk di ICU? Nah iya dok, ini kalau operasi itu kan ada yang masuk di ruangan ICU, ada yang tidak tuh dok ya, seperti itu. Nah ini pertanyaannya, apa ciri-cirinya dok? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri sebenarnya bukan ciri-ciri ya, kalau lebih tepatnya ya. Jadi kriteria dok ya. Iya. Jadi memang ada kriteria masuk ICU, ada namanya skala prioritas masuk ICU. Ada prioritas 1, prioritas 2, sama prioritas 3. Ya, prioritas 1 adalah pasien yang kritis yang tidak stabil. Jadi itu yang biasanya pasien post operasi itu yang masuk ICU yang pasien yang kritis dan tidak stabil rata-rata. Ya. Jadi misalkan pada operasi, operasi seperti operasi kepala dengan perdarahan misalkan agak banyak gitu yang butuh pemantauan, kemudian operasi atau operasi perut yang operasinya luas, kemudian operasinya lama durasinya dengan obat anestesi yang masuk banyak. Nah itu butuh pemantauan yang kita sebutkan dengan pasien kritis tidak stabil. Yang kedua, prioritas kedua adalah pasien yang kritis tapi hanya memerlukan pengawasan yang kontinu seperti yang saya bilang tadi. Jadi pasien yang kok operasinya baik-baik saja kok masuk ICU, kita memerlukan pengawasan dengan segera, karena memang ditakutkan ada resiko selama 1x24 jam atau lebih itu ada resiko terjadinya perburukan, makanya kita perlu mengawasi seperti itu dok. Iya dok.
Dan ini juga dok, kadang kan kalau sehabis operasi kan tadi dokter menyebutkan ada kriterianya, ada prioritasnya seseorang itu akan masuk ke ICU atau tidak ya dok ya, seperti itu. Tergantung juga tadi dari jenis operasinya, seperti itu macam-macam ya dok ya. Komplikasi selama operasi, kemudian anestesi, itu akan kita komorbid sebelum dilakukan operasi, penyakit-penyakit sebelum dilakukan operasi itu akan menentukan kita bahwa pasien ini setelah dioperasi mau kemana, ICU, ke high care unit, atau kembali ke ruangan. Gitu, iya dok. Nah ini jadi kalaupun pasien tersebut nanti kembali ke ruangan, ada itu kayak diobservasi dulu dok. Jadi tunggu di ruangan tertentu baru masuk ke ruangan. Itu biasanya kenapa dok? Setiap memang pemantauan gitu dok ya. Jadi setiap pasien kecuali yang ke ICU ya, kalau misalkan pasien itu kita rencanakan ya dari tim bedah, baik itu anestesi, merencanakan untuk pasien itu dirawat di ruangan ataupun dirawat di high care unit, itu kita lakukan pengawasan dulu dok, observasi di ruang recovery atau ruang. Oh itu namanya ruang recovery ya dok ya. Ruang pemulihan. Jadi itu rata-rata kita diawasi di sana itu sekitar 2 jam dok maksimal. Jadi setelah pasca selesai operasi ya dok ya. Setelah operasi selesai, kemudian pasiennya keluar, masuk ke ruang recovery itu, ruang pemulihan, akan diawasi di situ. Adakah komplikasi ataupun resiko dari yang awal, yang early itu terjadi terhadap pasien. Jadi 2 jam, setelah 2 jam kita tentukan pasien ini tetap lanjut di ruangan, tetap lanjut di HCU, atau malah bisa ruangan yang lain gitu. Baik dok, kita masuk ke Facebook dulu nih. Ada yang bertanya dari Marina, Mbak ke bawah dikit Mbak, kegeser. Sebentar ya Mbak Marina. Wah ini ada dari Palangkaraya. Halo Palangkaraya jauh. Terima kasih loh sudah menyimak Muardi Wae. Nah, ini juga sudah banyak yang bergabung. Terima kasih ya. Kita ada pertanyaan ini di Facebook. Bertanya dari Mbak siapa ini? Sebentar ya. Facebook. Mana ini? Belum ya? Ya, ini dari Mbak Marlina Suryandita. Dok, mau tanya, suami saya menderita hepatitis C. Kemarin sudah pengobatan, pakai Epluka 2 bulan, cuma habis 2 botol, terus berhenti. Ini kondisinya baik-baik saja, cuma rutin minum obat, pernah dilakukan endoskopi grade-nya 3. Dokter menyarankan endoskopi lagi, dampaknya apa ya dok? Misalnya endoskopinya ditunda-tunda gini, makanan apa aja yang baik dikonsumsi? Wah jadi malah ke gizi. Kayaknya terbalik ininya, yang harus menjawab ya, harus menjawab hostnya ini. Dan kita ini fokusnya di kritis dulu dok ya. Mungkin ini terkait tindakan yang endoskopi dulu dok. Ini kan endoskopi itu kan memasukkan alat ya dok ya. Pasti juga butuh pembiusan ya dok. Iya, ada pembiusan juga. Seperti itu. Nah mungkin ini bisa ini dok, ada nggak efeknya kalau ditunda nih dok endoskopinya? Ini punya hepatitis C seperti itu. Mungkin butuh ini juga dok, nanti butuh teman-teman dari penyakit dalam juga ya yang memberi statement ini harus dijelaskan sama dokter penyakit dalam ya teman-teman di penyakit dalam. Tapi mungkin dari sudut pandangnya dokter Bara selaku spesialis anestesi nih terkait penundaan endoskopi seperti itu dok, boleh nggak seperti itu? Kalau saya sih lebih baik kalau memang sudah waktunya kontrol ya kontrol, jangan ditunda lagi karena memang mungkin yang dari teman-teman penyakit dalam, dari dokter penyakit dalam memang ada pertimbangan tertentu ya dok ya. Biasanya ada pertimbangan kenapa harus di endoskopi lagi selama misalkan periode tertentu 3 bulan, 4 bulan harus di endoskopi lagi masih ada. Tapi itu bius total nggak sih dok endoskopi ini? Endoskopi ini bius total ya dok ya? Endoskopi yang biasa kami kerjakan itu, kami lakukan pembiusan itu dari bareng teman penyakit dalam itu 2 biasanya. Endoskopi yang di atas dan kolonoskopi. Dua-duanya hampir sebagian besar di bius total. Baik kolonoskopi yang lewat usus juga gitu ya dok? Yang lewat dari bawah memang tetap di bius total karena memang yang dicari adalah
kenyamanan pasien ya. Oh Karena iya, memang baik, kenyamanan Dok. pasien, kenyamanan yang mengerjakan juga. Iya dok ya, nanti lagi ngerjain gerak-gerak Iya, gitu dok ya. gerak-gerak, kemudian pasiennya kemudian mengeluh apa, Iya, muntah atau gimana dok, itu akan karena mengganggu iya, konsentrasi dari yang yang melakukan yang tindakan melakukan ya tindakan dok, seperti tindakan itu. operasi, Iya. operasi ataupun endoskopi seperti itu ya benar, dok. dokter. Baik. Ya, ini begitu ya Mbak. Mungkin nanti terkait ingin info lengkapnya bisa berdiskusi kembali kepada dokter spesialis penyakit dalam gastro ya, spesialis gastro biasanya Ya, yang gastro. yang lebih paham. Oke, kita lanjut lagi dok diskusinya. Nah ini kembali lagi tentang pasien sakit kritis ini dok, tentang efek obat bius dok. Nah ini kan dokter tadi menyebutkan ada obat bius yang total dan ada obat bius yang sifatnya lokal, hanya di daerah tertentu saja, Iya, seperti betul. itu. Nah itu masa pemulihannya dok, apakah lebih lama kalau dia menggunakan bius total? Jadi Iya. pemulihan untuk sadar, maksud saya seperti itu, Sadar, untuk ya. sadar kembali itu apakah juga makin lama atau tadi tahap observasi? Tadi kan dokter bilang setelah operasi atau setelah tindakan tertentu dia pengawasannya 2 jam. Nah kalau dia bius total apakah juga sama 2 jam? Kalau dia bius lokal apakah sama 2 jam atau bagaimana itu Oh dok? ya, gini. Kalau yang pertama saya bahas tentang ini ya, bius lokal ya. Iya. Ya, kita kalau bius lokal, dokter anestesi itu menyebutnya bius regional, dok. Regional anestesi. Itu kan ada terkait 2 ya. Biasanya orang yang paling sering terkenal, dok di bius separuh gitu ya, di iya. bius separuh. Iya. Nah itu kita memang kondisinya yang pertama kalau di bius itu rata-rata pasiennya sadar, dok. Sadar. Kalaupun kita lakukan tambahan obat itu di sedasi ringan. Iya. Jadi pasiennya memang tertidur, tetapi kalau dibangunkan bangun. Iya. Jadi memang secara kesadaran itu tetap Masih baik. ada, Baik, masih ya. baik gitu ya dok Kondisinya ya. yang hampir tidak ada masalah dari kesadaran adalah di bius separuh, dok. Kemudian untuk waktu pemulihannya di RR itu 2 jam. 2 jam itu kita melihat adakah komplikasi awal dari Di ruang recovery tadi di yang ruang dokter recovery tadi. sampaikan ya dok ya. 2 jam. Dan 2 jam itu kita tentukan nanti. Rata-rata obat anestesi yang dilakukan pembiusan separuh itu hilang dalam waktu 2 sampai 3 jam, dokter. Oke. Jadi 2 sampai 3 jam itu kalau dilihat progresnya, kita bius separuh, kemudian kita evaluasi pergerakan kakinya. Oh ternyata setelah 1 jam kaki sudah mulai nggak bisa bergerak sama sekali, ada progres naik, jadi kakinya mulai bisa bergerak. Nah Iya. itu kita bisa lihat, oh sudah mulai hilang nih efek obatnya. Itu yang bius separuh. Tapi kalau bius total itu yang pertama tergantung jenis operasi itu. Kemudian lama operasi. Semakin lama obat anestesi Semakin itu banyak, masuk, semakin iya. lama operasi butuh obat yang semakin Betul, banyak, dosis semakin yang lebih banyak gitu ya Iya, dok ya. dosisnya lebih banyak yang masuk, kemudian jenisnya akan jauh lebih banyak, kemudian jangan lupa penyakit penyerta sebelum Iya, operasi. iya, Jadi iya. misalkan pada pasien-pasien tertentu itu dengan jenis operasi yang sama ya, misalkan operasi usus buntu gitu ya, Dok, Iya, ya, usus buntu. Ada satu pasien yang kita lakukan pembiusan dengan obat yang sama, itu akan berbeda masa pemulihannya dengan pasien yang lain. Iya, Karena iya. komorbidnya, penyakit penyertanya Iya, berbeda-beda. penyakitnya berbeda-beda. Gitu. Jadinya Iya, menentukan bahwa perawatan sebelumnya, perawatan setelah operasi itu berapa lama, pengawasannya berapa lama, Iya. itu tergantung dari Tergantung selama durante operasi berjalan. Gitu, Dok. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok, sebelum nanti dokter lanjutkan dari Instagram ini ya. Jadi pertanyaannya dari Mbak siapa ini? Dok, ayah saya terkena stroke, infark. Organ tubuh sebelah kiri belum berfungsi. Sudah 45 hari kami rawat di rumah. NGT sudah kami lepas, bagaimana untuk mempercepat penyembuhannya? Oh iya dok, tadi dokter kan menyampaikan ada yang karena perdarahan di kepalanya, kemudian dioperasi. Nah perdarahannya ini kalau pertanyaan dari Salvini ini karena stroke gitu dok. Yeah. Nah ini disampaikan bahwa sudah 45 hari kami rawat di rumah, NGT juga sudah dilepas, bagaimana untuk mempercepat penyembuhannya? Seperti itu dok ya. Monggo dokter. Ya, sebenarnya memang kalau sudah 45 hari masa kritisnya sudah lewat, Sudah lewat ya, Dok, sebenarnya ya. ya. Jadi
ini akan banyak dirawat sama teman sejawat neurologi, Iya, teman teman sejawat saraf ya, Dok, ya? Penyakit saraf spesialis ya, saraf. spesialis Tapi saya saraf. jawab sedikit aja. Jadi kalau kena stroke memang tergantung lokasi stroke-nya, Dok. Kemudian berapa luas yang terkena impaknya. Iya, Kemudian jangan lupa rata-rata orang yang terkena stroke hampir sebagian besar kan sudah usia, Dok, ya? Iya, Rata-rata ya. Ya mungkin waktu yang dibutuhkan tubuh untuk pulih akan jauh lebih Lama juga ya, Dok. recovery-nya lebih lama. Jadi memang untuk pasien-pasien seperti ini kayaknya harus lebih sabar ya, Dok, Iya, ya. Harus benar. lebih sabar untuk ini. Apalagi kalau sudah dibawa pulang itu kan sudah istilahnya sequelnya ya, Dok, ya. Iya. Ya kayak tadi apa namanya, mungkin masih ada anggota gerak yang sudah Iya, tidak betul. berfungsi karena serangan stroke-nya itu ya. Bener tadi Dokter Bara, memang kalau sudah sampai di rumahnya sudah lewat masa kritisnya, memang sebaiknya juga dibawa ke dokter spesialis saraf terkait tadi mendapatkan info-info ataupun nasihat seputar bagaimana pemulihan ayah. Semoga segera pulih ayahnya ya, Saufingi. Ini ada pertanyaan lagi dari Facebook. Ardian Bayua. Ya. Dok, kenapa sebelum operasi kita harus puasa dulu? Kalau operasinya tiba-tiba dan tidak sempat puasa, bagaimana? Apa resikonya? Nah iya, Dok, ini kan kadangan operasi ya. baik operasi besar maupun operasi yang kecil, apakah memang harus puasa itu dulu, Dok? Seperti itu. Dan kenapa harus puasa? Mungkin itu biar ada tambahan pertanyaannya, Dok. Iya, jadi kalau puasa ya memang semua hampir sebagian besar, Dok, ya. Hampir sebagian besar operasi pasti disuruh puasa sama dokternya, dokter siapapun, dokter bedah, dokter anestesi pasti suruh puasa. Nah, kenapa? Yang pertama memang harus dibedakan apakah operasinya itu terencana atau elektif atau operasi yang emergensi. Iya. Kalau memang operasi itu terencana, misalkan dokternya menjadwalkan operasi, itu harus dipuasakan. Kalau operasinya yang sito atau emergensi, itu kan nggak sempat operasi. Iya. Saat itu juga, itu Nggak sempat puasa. nggak sempat puasa, Iya, maaf, nggak sempat puasa, jadi harus dilakukan saat itu juga. Iya. Kenapa harus dilakukan puasa? Yang pertama, ada resiko makanan, setiap pembiusan, setiap obat bius, itu ketika masuk di badan itu akan menginduksi pusat muntah, Dok. Jadi muntah pasiennya. Nah, ketika pasien dalam Semua jenis obat itu? hampir sebagian besar, semua Dok, hampir sebagian besar, terutama obat-obat yang anestesi umum ya, itu akan mencetuskan muntah, Dok, mual muntah. Iya. Nah, kemudian kalau sudah mual muntah, nah kenapa harus dipuasakan? Untuk mencegah kalau kita pasien tidak dibius, pasien sadar kayak kita, Dok, ya, kita punya namanya refleks ya kan, Dok, ya? Iya. Refleks untuk mencegah supaya kita muntah itu nggak masuk ke dalam paru-paru, ya. Jadi ada klepnya, ada katupnya untuk mencegah muntah. Ketika muntah dia sadar harus membuang. Tapi berbeda dengan pasien sebelum dilakukan tindakan pembiusan. Ketika kita lakukan tindakan pembiusan, pasiennya tidur, refleks itu menjadi hilang, Dok. Jadi dalam keadaan lambung yang penuh, terisi makanan yang tidak puasa, ada resiko untuk muntah. Nah, ketika dan muntah, masuk ke muntah dan yang harusnya di lambung dan jadinya masuk ke dalam paru-paru, itu beresiko untuk pasien terjadinya hal yang buruk untuk pasien. Jadi hampir sebagian besar dokter puasa dulu supaya untuk mencegah, meminimalkan hal itu terjadi. Kalau nggak sempat gimana? Ya kalau nggak sempat kita biasanya memberikan obat, tapi pemberian obat itu tidak lebih efektif dibandingkan puasa, Dok. Jadinya paling efektif tetap dipuasakan. Iya. Baik, Dok. Iya. Baik, terima kasih. Ini sudah banyak juga, Dok, yang bergabung. Ada yang dari Magetan. Halo, Magetan. Ini ada pertanyaan lagi dari Vero Wikamia. Ya. Dok, bagaimana cara mendeteksi orang yang di masa kritis saat di rumah? Saya trauma dengan nenek saya yang tiba-tiba pingsan dan akhirnya tidak tertolong dan kemudian meninggal. Nah, ini mungkin kalau posisinya kalau sudah di rumah sakit, kan tadi dokter bilang mungkin ada perburukan, akhirnya dia masuk menjadi ke ruangan intensif, masuk dalam kriteria kritis. Nah, ini kalau ada yang tiba-tiba seperti itu, Dok, ini disampaikan. Jadi misalnya di rumah tiba-tiba ini tadi jatuh pingsan ya, tiba-tiba pingsan. Jadi tidak tahu ini pingsannya karena apa penyebabnya, Dok.
tiba-tiba pingsan dan akhirnya tidak tertolong kemudian meninggal. Tandanya mungkin ya dok ya? Tanda ya? Atau tanda emergensinya seperti itu. Jadi memang agak sulit ya saya menjelaskan untuk cara mendeteksi ya. Tapi yang paling mungkin yang saya bisa kasih masukan adalah bukan mendeteksi masa kritis, tapi mendeteksi apa sih gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit ibu. Misalkan ibu ini ya, nenek ya, nenek ataupun orang tua kita, saudara kita yang tinggal satu rumah sama kita bisa identifikasi tuh dia sakitnya apa, kemudian jadi penyakit utamanya ya dok ya. Utamanya apa, kemudian kalau terkena penyakit itu resikonya apa, ya mungkin itu bisa sekedar kita masukkan, kita baca-baca sebagai orang yang awam bukan di bidang medis, itu sebagai salah satu tanda, kalau terjadi ini, ibu saya kena ini bisa terjadi ini. Mungkin misalnya saat punya hipertensi atau darah tinggi gitu, ada risiko pecahnya pembuluh darah di otak, ya tiba-tiba jatuh tuh bisa seperti itu. Jadi tanda-tanda seperti itu yang harus kita. Punya hipertensi, dia misalkan punya diabetes, kemungkinan ada risiko, sakit jantung bisa ujungnya. Jadi kita bisa mendeteksi. Kalau deteksi di rumah, kalau saat kejadian kritis memang relatif sulit ya untuk orang awam. Jadi memang kita tahu dulu penyakit utamanya apa dan menggali informasi resiko-resiko kalau dengan penyakit tersebut itu nanti kegawatan yang bisa terjadi, muncul itu apa saja ya seperti itu dok. Iya. Ini ada lagi dok pertanyaan dari Viral Nur ya. Viral Nur ya, katanya dok, apakah setiap pasien itu beda reaksi jika dikasih obat bius? Ini mungkin respon pada masing-masing orang itu apakah berbeda dok saat diberikan obat bius? Hampir sama sebenarnya, ya hampir mayoritas itu kalau dikasih obat bius, ya dua itu yang saya bilang tadi, bius GA, bius total atau bius separuh. Kalau hampir sebagian besar reaksinya hampir sama, tapi memang ada beberapa yang berbeda. Misalkan saya memberikan obat A, gitu, obat bius A kepada pasien ini tidak alergi, ternyata sama pasien yang lain alergi, yang itu yang kita tetap observasi. Kalau ditanyakan setiap pasien itu beda reaksi, bisa berbeda, bisa sama. Jadi tergantung nanti. Tapi hampir kebanyakan sama ya dok ya. Kebagian besar pasien sama, kecuali memang ada penyakit-penyakit tertentu, resiko. Misalnya alergi tadi ya dok ya. Salah satunya yang paling sering itu alergi, dikasihkan obat ini, kok muncul. Biasanya respon alerginya apa dok? Ruam rata-rata. Ya, Gitu. Yang paling sering adalah ketika di bius itu dokter anestesi ya, karena saya dokter anestesi selalu menanyakan 3 yang paling penting. Riwayat alergi. Riwayat alergi ini macam-macam. Riwayat alergi dari obat-obat yang tiap hari minum. Riwayat alergi dari obat-obat anestesi. Kalau dia sudah pernah dibius. Karena obat anestesi kan nggak mungkin tiap hari diminum. Dok. Yang kedua adalah riwayat asma. Itu harus kita selalu tanyakan. Kemudian biasanya hipertensi dan DM itu penelitian wajib dokter anestesi. Kalau dengan asma, kemudian ada gangguan napas, biasanya ketika kita memberikan obat anestesi, kita lakukan tindakan, muncul dok asmanya. Itu yang paling sering asma, dan ruam-ruam badan ketika kita memberikan, dia bereaksi alergi, badannya tiba-tiba setelah dimasukkan langsung merah semua badannya. Ini alergi. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai yang berat alerginya, rata-rata sih ringan dok. Baik dok, terima kasih. Nah ini kita sekarang lanjut dulu ke pasien kritis yang pasca operasi. Tadi dokter menyampaikan kan jenis operasi juga beda-beda ya dok ya. Ada yang di perut, kemudian ada yang di otak, seperti itu. Nah ini pernah ya karena kondisinya beda-beda, ada pasien yang masih puasa lama sekali dok, ya pasca operasi. Ya karena memang kondisi operasinya di perut seperti itu tidak memungkinkan untuk diberikan makanan. Nah sebenarnya kalau pengalaman dokter, sebenarnya puasa yang lama pasca operasi atau puasa yang lama pasca kondisi tindakan besar itu, apakah memang sesuai indikasinya atau kita tetap harus challenge mencoba sedikit-sedikit memberikan makanan kepada pasien tersebut seperti itu dok? Iya, yang setahu saya memang faktor puasa ya, memang ini masih banyak kontra ya, kontradiksi di kalangan juga di medis. Tapi kalau saya mungkin tetap di challenge dok ya. Jadi karena memang secara
saya berpikirnya secara naluriah kan badan kita tetap membutuhkan, normalnya kan badan kita membutuhkan makanan dari mulut Dok, ya, mulut kemudian masuk ke perut, itu Iya. secara normalnya seperti itu. Jadi walaupun dengan kondisi seperti operasi di daerah perut, operasi di daerah usus, tetap harus dilakukan Tetap kita segera. coba Iya, challenge coba. ya, Dok, ya. Kita challenge, Iya. segera coba. Misalkan badannya belum bisa menerima, ya kita pending sebentar. Ketika ada kesempatan untuk mencoba, Dicoba coba lagi, lagi. kita coba lagi Iya. sampai dia balik. Kan memang niatnya kita kan mengembalikan fungsi secara normal seperti itu, Dok. Iya, Dok. Baik, Dok. Baik, Dok. Nah, ini mungkin yang terkait gizi, Dok, saya mau tanya. Jadi, pasien yang dipuasakan, maksudnya sedang operasi lah atau sedang melakukan tindakan di ruang operasi seperti itu kan biasanya karena dia bius total seperti itu, Dok, memang tadi dipuasakan. Nah, ada juga nih beberapa yang harus menggunakan apa, Dok? NGT, gitu Dok. ya? Iya, sonde seperti itu. Nah, itu juga kriterianya memang beda-beda ya, Dok, Iya, ya? iya. Atau bagaimana, Dok? Jadi memang rata-rata misalkan kalau kita memasang NGT di durante operasi, itu indikasinya sebenarnya dua, Dok. Oh, iya. Jadi yang pertama indikasinya yang paling sering adalah dekompresi. Dekompresi misalkan operasi bagian perut ya, terutama yang kita pasang ya. Operasi daerah perut, kemudian perutnya masih tetap dokter bedahnya kesulitan, Iya. kemudian masih banyak gas di perutnya, kita pasang NGT untuk dekompresi. Yang kedua memang untuk nutrisi itu dia sendiri, Iya, Dok. Dok. Ya, Baik, nutrisi memang kalau untuk dekompresi sesaat aja selesai. Tapi kalau untuk nutrisi memang kita membutuhkan waktu untuk ini ya, Dok, untuk Bahkan pasca tindakan pun masih tindakan pun tetap bisa kita lihat, diteruskan, iya. ya, tetap dipakai. Ya, misalnya mungkin gitu. kita evaluasi sampai nanti fungsi dari perutnya kembali. Tapi tetap selang sonde itu sebagai cara kita men-challenge yang dokter bilang Iya, tadi, iya. men-challenge, salah satu challenge, cara untuk memasukkan challenge-nya via situ supaya khusus yang tadi dilakukan operasi tidak puasa lama. Iya. Jadi kalau saya cenderungnya segera mungkin lah kita berikan nutrisi ya untuk Nutrisi, ya, Dok. pasien gitu. Apa ini, Dok, setiap yang setelah menggunakan obat bius total, ini khususnya yang total ya, Dok, ya, pemulihannya itu akan sama, Dok, masing-masing orang? Ada yang maksudnya sadarnya nggak secepat pasien-pasien lainnya seperti itu, ada. Sama, Dok. Beda, Dok. Iya. Beda. Jadi memang umur ya, terutama umur Iya. pasien anak-anak, pasien yang umur di 30-an, yang masa produktif, kemudian umur yang sudah geriatri itu akan berbeda. Dok. Berbeda ya, Dok. Iya, jadi ya itu yang tadi yang saya bilang, harus ada prinsipnya kalau di kami adalah observasi. Jadi kalau memang dia waktu pemulihannya panjang, kemudian dia tidak bangun-bangun dalam tanda kutip ya, bangun-bangun tidak tanda kutip, kita tetap observasi. Yang penting adalah kondisi umum, kondisi tanda vital itu masih dalam kondisi yang baik, jalan napasnya baik, tanda vitalnya baik. Itu kita tunggu aja Iya. badannya untuk Bisa segera pulih, ya. mengeluarkan obat-obatan anestesinya, biasanya akan segera bangun. Iya, Cuma iya. tunggu aja. Mungkin ini, Dok, agak menyimpang dikit, ini sebelum operasi nih, Dok. Biasanya kan itu harus dikonsulkan ke jantung, kemana ada konsulnya itu, Dok. Iya. Itu karena memang memastikan atau bagaimana sih, Iya, Dok? benar. Dokter anestesi itu memang harus memastikan. Jadi Iya. kondisi pasien ini layak untuk dilakukan. Operasi atau tidak, Iya, atau layak bukan layak bukan untuk operasi, operasi. ada layak untuk dilakukan. Iya, kalau saya kan karena bagiannya pembiusan, Iya, Dok, anestesinya ya. layak dilakukan pembiusan. Kalau operasi ini kan dokter utamanya yang melakukan tindakan gitu ya, Dok, ya? Operasikan dokter bedahnya. Dokter bedahnya dokter gitu, ya. bedah gitu, Iya. OB dan segala macamnya. Kalau saya memastikan bahwa pasien ini layak dilakukan pembiusan. Layak dalam tanda kutip, layak sesuai kondisi pasien. Jadi kalau misalkan kondisi pasien dalam tanda kutip jantungnya ada bermasalah. Nah, masalahnya sampai semana? Nah, Iya, saya iya, harus Dok. tahu. Iya, iya. Dan saya konsultan dokter jantung. Periksa darahnya juga macam-macam sih, Dok. Macam juga supaya saya tahu, karena memang ketika saya membius pasien, obat yang saya berikan akan berbeda, Dok, sama misalkan dokter di ruangan ya. Saya memberikan obat saat itu juga kerja. Jadinya saya harus benar-benar memastikan fungsi jantung. Kalau ada masalah di paru-paru, fungsi paru-paru, fungsi ginjal, fungsi liver, dan fungsi-fungsi yang terkait organ vital itu dalam kondisi yang
baik atau bukan baik ya, kondisi yang aman ya, Dok? aman ya, Iya, aman ya. Kalau memang dalam kondisi yang tidak baik, seberapa tidak baiknya saya harus tahu. Jadi Iya. saya harus memilih teknik, memilih obat, dosisnya harus saya sesuaikan dengan kondisi pasien. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya sebelum operasi itu di satu sisi memang harus dilakukan tindakan operasi, entah itu nanti dokter obsgin, dokter kandungan ataupun dokter bedah seperti itu. Tetapi memang kondisi yang tadi, Dok, setelah diperiksa segala macamnya, entah tadi darah ataupun kemudian dokter-dokter yang terlibat tadi jantung, paru dan yang lain-lain itu belum baik. Apakah berarti dari sisi dokter biusnya, dokter anestesinya memang harus menunda dulu atau bagaimana, Dok? Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini. Ya itu, kembali lagi, Dok, ke apakah pasien itu terencana atau emergensi. Iya. Ya, kalau memang tindakan pembedahannya adalah tindakan pembedahan emergensi, walaupun kondisi jantungnya kurang baik, walaupun jantungnya paru-parunya kurang baik, itu tetap kita kerjakan karena ketika pasien itu dengan emergensi yang kita pikirkan adalah life saving itu sendiri, menyelamatkan nyawa. Tapi kalau pasien itu dengan elektif terencana, itu kita harus mengoptimalkan, Dok, sampai optimal. Jadi kadang ya pasiennya memang sudah tua, kemudian sudah ada masalah di liver misalkan contoh ya, kan nggak mungkin kita mengembalikan livernya dalam kondisi normal. Jadi kita optimalkan seoptimal mungkin kondisi pasien gitu. Jadi berarti ini harus edukasi ke keluarga juga ya, Dok, ya. Maksudnya jangan sampai ada statement ini setelah dioperasi pakai obat bius jadi begini kondisinya. Jangan seperti itu kan. Kadang kan kalau informasinya tidak cukup kita berikan kepada keluarga pasien bisa nyala-nyalain seperti itu gitu. Betul dong. Yang sering terjadi adalah miskomunikasi ya antara kita, kemudian dari pihak dokter, dari pihak medis, dari tenaga medis dengan pihak keluarga, bahwa penyampaiannya memang harus, keluarganya harus, terutama pada pasien-pasien yang kondisinya sudah tidak baik ya, itu kondisi yang sudah mulai terjadi penurunan, itu memang harus kita edukasi, jelaskan ke keluarga, benar-benar sampai keluarganya ngerti sampai gitu. Tahu ini memang resikonya begini juga seperti itu ya, Dok, ya. Jadinya nggak dalam tanda kok baik-baik aja dibius, tiba-tiba pasiennya kayak gini. Nah, itu kita menghilangkan persepsi seperti itu. Iya, gitu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Bara. Nah, ini mungkin tanya lagi, Dok. Jadi lamanya kritis seorang pasien itu akan berbeda-beda ya, Dok, ya? Akan berbeda-beda sekali. Ada yang saya lihat cuma mampir sebentar di ruangan intensif ini, kemudian langsung ke ke ruangan. Ada yang memang cukup lama, ada yang memang tidak mampir sama sekali seperti itu, karena tadi dokter sampaikan mungkin hanya cukup observasi di ruang recovery, kemudian kembali ke ruangannya seperti itu. Nah, ini mungkin terkait dengan ini kita membedakan antara anak dan dewasa. Ada bedanya tidak, Dok, antara kondisi yang mungkin pasca pembiusan tadi atau pasca operasi tadi, pemulihannya pada anak-anak dengan pada orang dewasa itu ada berbeda jauh atau tidak, Dok? Atau sama saja memang harus memperhatikan segala macam yang tadi dokter sebutkan? Ya, secara prinsip sama ya, Dok, ya. Tapi memang harus kita, anak-anak terutama anak-anak, memang pasien anak ini kan dalam masa pertumbuhan ya, Dok, ya, masa-masa pertumbuhan, kemudian organ-organ tubuhnya juga belum berfungsi dengan matur ya, belum sempurna. Itu terutama pada bayi-bayi, kemudian anak-anak di bawah usia 5 tahun ke bawah. Ini memang harus kita awasi, Dok. Hampir sebagian besar memang beda masa pemulihannya. Oh iya, Dok. Dengan orang dewasa yang seperti kita masa produktif ini akan berbeda. Terutama jadi anak yang usianya semakin kecil dan usia semakin besar itu akan berbeda juga ya, Dok. Resiko tinggi walaupun pembiusannya sederhana. Gitu. Jadi kita harus terpikirkan resiko-resiko yang mungkin pernah ada, Dok, itu kalau masih bayi misalnya, Dok, ada kelainan tertentu pada anak, disuruh tunda dulu sampai berapa bulan, itu karena apa sih, Dok? Itu rata-rata kalau ini biasanya kita kelainan pada jantung biasanya, Dok. Yang pertama kelainan jantung, yang kedua kelainan berat badan, Dok. Jadi kalau berat badannya memang belum cukup, ya biasanya rule of 10 itu 10 bulan, kemudian 10 minggu, kemudian beratnya 10 pound. Kalau memang belum nyampe berat badan seperti itu yang ditargetkan, itu kalau operasi yang elektif dan terencana sebaiknya di pending, Dok, supaya
organ-organnya cukup matur, tubuh anaknya juga cukup bisa Siap lah ya, iya, Dok, ya, anaknya siap. untuk menerima. Iya, iya. Iya, itu Baik, Dok. secara umum seperti itu. Selain yang kondisi-kondisi yang Kondisi-kondisi lain. Kalau yang emergensi ya seperti yang saya bilang tadi. Tetap Terus pokoknya apa namanya, disuruh apapun nonton, resikonya harus tetap terus, ya. dilakukan ya, Dok ya. Karena itu memang pilihan yang terbaik pada saat itu ya, Iya. Dok ya, untuk dilakukan. Baik. Ini saya mau tanya lagi, Dok. Jadi pasien kritis ini ya, Dok ya. Pasien kritis ini kalau dari sisi jenis kelamin, Dok, mungkin dokter punya pengalaman juga mempengaruhi nggak, Dok, dari jenis kelamin ini antara Iya, laki-laki dengan perempuan seperti itu pemulihannya, atau Iya. sama saja sih seperti Sebagian besar sama aja ya. Sama. Saya juga belum melihat secara apa ya, bukti-bukti ya bahwa yang membedakan laki-laki dan perempuan, bahwa pembeda masa jenis kelamin itu akan mempengaruhi masa pemulihannya. Tapi hampir sebagian besar sih Sama relatif saja. sama, Dok. Iya, Heeh. Dok. Karena mungkin organ vitalnya sama, jantung, parunya, otaknya kan sama. Yang berbeda mungkin dari segi hormonalnya yang berbeda. Nah itu mungkin kalau untuk kritis mungkin tidak banyak berpengaruh, banyak gitu ya, Dok. Jadi mungkin hampir sebagian besar sama, Dok. Iya, Dok. Nah, ini mungkin kalau sudah, tadi kan sempat ada yang pertanyaan yang kalau dia sudah di rumah itu sudah lewat masa kritisnya. Nah, berarti sampai di mana, Dok, itu masih jadi pengawasannya seorang dokter spesialis anestesi, Dok? Iya. Menjadi tanggung jawabnya seperti itu? Atau kemudian sudah kita serahkan kepada dokter yang utamanya tadi, misalnya tadi kan ada yang dokter saraf, ada Iya. yang dokter bedah. Nah, ini batasnya sampai sejauh mana, Iya, Dok? jadi memang batasnya itu memang kalau kita yang pasien, terutama pada pasien yang di ICU ya, Dok. Ya. Kalau pasien yang di ICU itu memang masih tanggung jawab dokter anestesi, dokter intensivisnya di situ. Ya, Jadi batasnya ketika memang seorang intensivis, seorang anestesiolog menentukan bahwa pasien ini sudah diketok, ini sudah nggak kritis nih, boleh pindah ke high care unit atau pindah ke ruangan, itu sudah batasnya di situ. Iya, Stop. iya. Jadi kita Nanti tetap ada kriterianya. kriteria keluarnya. kriteria Jadi kan keluarnya, kalau seperti masuk itu. ICU itu ada kriteria masuk, harus ada kriteria keluar kan. Iya. Jadi kriteria keluarnya terpenuhi, semuanya sudah relatif stabil, Iya. sudah bisa kembali ke ruangan yang relatif lebih di bawahnya, itu secara tidak langsung itu penyerahan kembali Iya, kepada ini pertama ya, Dok ya, Yang dokter awalnya, dokter iya. awalnya, dokter utamanya, iya. Jadi berarti kalau ICU itu memang kompetensinya atau memang itu wilayahnya dokter spesialis anestesi ya, Dok? Iya, Ya? ranahnya memang kalau secara aturan, secara yang berlaku di Indonesia memang itu ranahnya kami. Iya, Memang ada yang seorang anestesi kan nanti kan sekolah lagi tuh, Dok. Biasanya ada sekolah lagi yang sekolah yang khusus ICU karena Memang ada beberapa, spesialistik lagi ya, Dok, iya, subspesialis istilahnya, Dok ya? spesialisnya, konsultannya, memang ada yang di konsultan di sub ICU-nya itu. Jadi memang ketika ada di tempat itu subspesialis yang sudah sekolah lagi ICU, memang kita akan menyerahkan ke yang lebih berkompeten, teman sejawat kita juga. Baik, Dok. Baik, Dok. Baik, Dok. Ini kita mungkin saya mau bertanya efek pasca operasi tadi, bukan pasca operasi, pasca pembiusan tadi. Kan dokter bilang kalau misalnya memang operasinya emergensi harus, tapi kemudian ada resiko-resiko yang mungkin perburukan di organ-organ tertentu. Tadi sampai resiko terburuknya mungkin meninggal, tapi ada resikonya yang misalnya ada gangguan ginjalnya, menjadi ginjalnya semakin parah, misalnya seperti itu, Dok. Nah itu tetap nanti apakah akan pulih atau belum tentu juga, Dok? Kembali ke kondisi awal atau belum tentu juga, Dok? Karena ya mungkin akan ada saja pasien yang seperti itu ya, Dok ya. Ada, memang ada yang kayak gitu ya. Ada resiko seperti itu ketika setelah operasi ada gangguan ginjal, gangguan liver. Memang harus diingat ketika operasi kan berlangsung nih, Iya, Dok. berlangsung operasi. Operasi ketika berlangsung yang paling sering terjadi adalah perdarahan. Jarang ada operasi nggak berdarah loh. Iya, Aneh. Dok. Pasti ada darahnya. Darahnya sedikit-sedikit tuh pasti ada darahnya. Iya. Operasi nggak berdarah kadang aneh. Ya. Nah, perdarahan itu yang bisa menimbulkan macam-macam, Dok. Ketika misalkan operasi yang besar, misalkan operasi di daerah dada, di daerah kepala, ataupun di daerah manapun, daerah kaki yang mengalami perdarahan hebat, itu bisa terjadi, Dok. Gangguan ginjal misalkan pada pendarahan hebat, kemudian pasiennya shock, terjadi penurunan
tekanan darah dan segala macam, kemudian kita lakukan intervensi, Iya. itu bisa terjadi gangguan ginjal karena memang gangguan perdarahan, kehilangan cairan dalam Yang sangat banyak seperti jumlah itu, Dok. banyak dalam waktu yang Singkat. dan cepat. Itu bisa menjadi gangguan di tempat-tempat. Iya. Sehingga memang edukasi pada keluarga Iya, itu Dok. harus benar-benar ini ya dok ya. Iya, bahwa Di resiko- satu sisi tidak dilakukan operasi, tidak Iya, mungkin tidak karena dia mungkin. emergensi statusnya ini, tapi di sisi lain memang akan ada Iya. risiko yang lainnya ya dok. Jadi Ya. kalau edukasi yang baik adalah edukasi nggak cuman baik-baiknya saja, Mm-mm. saya operasi akan baik, tapi ada juga di balik Sampai- kebaikan ini ada resiko-resiko. sampai resiko. Nah, resiko-resiko juga kita Tetap harus menjelaskan, tersampaikan ya, Dok, tersampaikan supaya kepada keluarga keluarga. pasien juga Iya. paham. Iya dok. Dan tetap harus tanda tangan ya dok ya bahwa Iya, kita itu. sudah mengedukasi gitu loh, biar Iya. sudah memang kita sudah melewati proses edukasi itu, jadi Harus nggak ada keluarga. iya. Dan harus ada saksi dok. Iya. Jadi kita nggak boleh sendiri, memang harus ada saksi. Saksi itu harus ada dua, saksi dari pihak keluarga dan sisi Dari pihak, kita sebagai tenaga dokter medisnya, iya, yang dok. menjelaskan, dari tim teman-teman perawat juga harus ada di Sebagai situ. saksi. Jadi ada seksi, ada beberapa orang yang menyaksikan bahwa penjelasan edukasi ini sudah dilakukan. Gitu. Itu setiap mau operasi atau setiap ini pasti ya dok ya harus Pasti ada edukasi harus dulu ya ada dok ya. edukasi ke pasien. Kalau enggak pasiennya, "Oh, kok tiba-tiba saya dioperasi nggak dikasih tahu, Iya, nggak iya, dibius, iya. nggak dikasih tahu apa-apa, dibius, wah aneh itu." Ya. Iya dok, iya. Baik dok. Ini kalau sekarang kita ke bius lokal ya dok ya. Ya. Nah, untuk yang bius lokal ini kan dokter bilang tadi memang daerah tertentu atau regional. Jadi yang memang berarti benar-benar masih sadar dan kadang mengikuti proses operasinya ya dok ya. Iya. Itu misalnya mungkin teman-teman yang mau melahirkan gitu ya Iya, dok ya. betul, Dok. Ya. Tapi, Tapi ini dok, apa namanya? Jadi kan kadangan operasi ini misalnya yang tadi mau melahirkan tadi kan tujuannya sih tadi dibius biar bisa menghilangkan rasa Menghilangkan rasa sakit, sakit, misalnya nah. seperti itu dok. Nah tetapi waktu pada saat operasi proses tersebut ya dokter anestesi pernah tidak dok punya pengalaman akhirnya harus jadi bius total pernah dok. seperti itu dok? Pernah, semua dokter anestesi pasti pernah melakukan. Iya. Misalkan kalau contoh yang tadi ya, Ya, contoh yang untuk lahiran ya, itu banyak dok. Jadi kalau kadang kita melakukan tindakan pembiusan separuh gitu, namanya obat ya dok. Iya iya. Kadang obat ataupun teknik kita itu kan ada tetap dua kemungkinannya berhasil dan gagal. Nah ketika gagal memang seorang dokter anestesi itu pilihan ketika gagal dilakukan lokal anestesi, regional anestesi adalah di general. General anestesi nggak pernah gagal karena Iya. Karena semua semua udah harus efeknya terbius. seperti Iya. Banyak saya beberapa kali juga pernah mengalami bahwa pasien yang saya Durante masukkan- selamat Iya, operasi ternyata seperti itu. saya masukkan harusnya dengan dosis sekian itu cukup, ternyata nggak cukup gitu ya. Memang variasi dari pasien, variasi dari obat, kemudian dari macam-macam banyak faktor Iya, yang menyebabkan bahwa variasi Iya. variatif sekali ya dok ya. Jadi kok tiba-tiba nggak cukup, kemudian ataupun yang saya lakukan tindakan tidak berhasil, jadi saya harus mengkonversi, merubah dari tindakan yang bius paro misalkan atau bius lokal kita rubah menjadi bius yang Bius total. total dan Iya. itu eksidental lah dok. Iya dok. Heeh. Tapi pernah ya dok ya Pernah, seperti pernah, itu. pernah, Dok. Memang pernah seperti itu. Artinya apa namanya? Ya tadi karena efeknya juga macam-macam juga beda juga Iya, respon masing-masing orang seperti itu. Nah ini berarti sebenarnya ya hampir semua tindakan pembedahan itu ya memang pasti butuh anestesi ya dok ya. Iya. Iya. Dan di situ tadi tergantung apakah memang nanti dia membutuhkan bius lokal ataupun Iya. bius total. Mungkin ini dok, kalau kriteria utama yang memang dia harus bius total itu seperti apa dok? Atau operasi atau tindakan apa yang memang dia harus menggunakan bius total? Nggak mungkin pakai bius regional atau bius lokal atau bius yang memang daerah tertentu saja. Iya. Jadi memang bius regional, bius daerah tertentu punya kelemahan kan dok ya. Jadi kalau kita berbicara bius total kan udah langsung semua bisa gitu loh, semua operasi semua bisa di bius total. Tapi kalau bius regional ada kelemahannya dok. Jadi bius regional, bius separo kalau orang awam bilang itu terutama untuk operasi dari perut ke bagian bawah dok. Perut ke bawah, operasi di daerah perut, operasi melahirkan seperti tadi, kemudian misalkan operasi patah tulang di Iya, daerah di kaki, daerah kaki misalnya, iya. dok ya. Kemudian operasi misalkan
operasi pasien prostat, misalkan kalau orang tua itu membutuhkan biasanya cuman bius separuh Separuh aja. saja. Jadi yang dilakukan pembiusan separuh itu rata-rata yang di daerah perut bagian ke bawah Bagian lokasi bawah. operasinya. Tapi kalau untuk perut kemudian sampai ke daerah atas di daerah dada, kemudian atau daerah tangan dok, tangan operasi patah tangan itu Iya. hampir sebagian besar kita bius total. Walaupun bisa kita lakukan pembiusan separuh tangannya aja bisa, cuman nggak banyak tempat bisa melakukan itu. Jadi untuk perut ke bawah yang hampir sebagian besar tempat bisa melakukan, itu bisa dibius separuh atau regional. Tapi kalau daerah perut ke atas, itu hampir di banyak tempat, sebagian besar tempat itu dibius total, gitu. Tapi kalau kayak operasi katarak itu kan juga dari perut ke atas itu Iya. berbeda ya dok ya? Atau Operasi juga katarak, tetap harus bius total juga dok? kalau dia dikonsulkan ke bagian kami, ke anestesi, dibius total dok. Oh tetap ya dok ya? Oke, Kalau oke. memang dari dokter mata, kemudian minta kami bergabung untuk pasiennya misalkan cemas, Iya, pasiennya iya. suka gerak-gerak kan dokter mata harus membutuhkan konsentrasi tinggi ya. Ketika mengerjakan pasiennya gerak-gerak nggak bisa dibilangin sama dokternya gerak terus, itu kita bius Bius total. total. Jadi perut ke atas bius total, perut ke bawah bisa bius total, bisa bius separuh gitu dok. Kemudian ini dok, izin jenis obat biusnya juga akan berbeda kan ya dok ya? Beda, Akan beda, berbeda. Dok. Beda. Jadi kalau bius separuh memang kita menggunakan obat-obat anestesi lokal dok, ya lokal anestesi yang bekerja di tempat itu aja, memblok saraf nyeri, memblok saraf yang bisa menggerakkan saraf motorik yang menggerakkan perut bagian bawah. Tapi kalau di bius total, jadi macam-macam dok. Makanya kalau orang sudah di bius total kita butuh pemantauan lebih panjang, pemantauan lebih intensif karena obat yang masuk Lebih banyak, lebih banyak, lebih dok, bervariasi, lebih ya. banyak, lebih macam-macam, Lebih macam-macam. tindakannya lebih invasif. Nah itu, jadi butuh pengawasan di kritisnya itu sendiri. Selain Kadang kan ada yang iseng nanya dok, atau apa namanya, mungkin masyarakat belum begitu paham. Saya pengennya bius lokal aja karena efeknya nggak sebahaya bius total. Itu pernyataan itu bisa dibenarkan, bisa dibenarkan juga. Iya. Jadi kalau kami di dokter anestesi juga punya salah satu trennya ya, kalau bisa di bius lokal, di bius regional, jangan di bius GA karena di bius secara bius total itu resiko yang muncul akan meningkat gitu. Tapi memang akan tergantung dokternya, tergantung pasiennya, itu akan kita pilih mana yang bisa dilakukan regional, Secara bisa yang lokal kita harus bius total gitu. Iya, baik dok. Iya. Baik. Ini kita lanjutkan lagi masih seputar perawatan pasien kritis dan pasca operasi. Kita sapa dulu teman-teman dari Kebumen, ya dari Magetan, ya terima kasih. hadir. Iya, terima kasih bergabung. Baik. Oke, lanjut lagi dok. Dok, ini terkait dengan dokter spesialis bius. Apakah memang di setiap rumah sakit, mau itu rumah sakit besar, mau itu rumah sakit kecil, pasti ada? Atau Ada. pasti ada ya dok ya? Setiap pembedahan yang ada dokter bedah ini bukan spesialis bedah aja ya. Iya. Dokter bedah, dokter THT, dokter kandungan, itu biasanya membutuhkan dokter anestesi. Itu yang untuk bagian pembiusannya. Karena memang mereka akan mengerjakan operasi, kalau misalkan operasinya daerahnya superficial, mereka bisa melakukan tindakan lokal, disuntik sendiri bisa. Iya, dok. Tapi kalau udah lokasinya sudah menyulitkan, mereka harus memikirkan pembiusan, memikirkan pembedahan, itu mereka biasanya enggak. Jadi memang kalau dokter anestesi itu dari rumah sakit yang paling kecil, dari yang kalau di Indonesia tipe-tipe ya, tipe-tipe ada A, B, tipe C, A, D. B, C, D gitu Nah, dok B, C, ya. D ya kan, A, B, C, D. Itu tetap dibutuhkan dok, dari mulai tipe D sampai tipe A, itu dokter anestesi tetap Memang selalu. setiap rumah sakit hampir selalu ada dokter anestesinya, kecuali memang Dan berarti daerah memang tertentu di nggak setiap ada. rumah sakit itu ya ada ruang perawatan intensif ya dok ya, mau kecil-kecilan mau apa tetap harusnya ada ya dok. Ada ya, memang ya karena rumah sakit kecil pun terkendala banyak kendalanya Iya, ya, kita iya, tahu dok. sendiri ya banyak kendala ya, mungkin mereka menyediakan cuma 1 bed, tapi ya harus kita optimalkan aja. Jadi tetap kalau seorang dokter anestesi masuk ke situ,
biasanya meminta di mana nih tempat saya nanti kalau pasien yang dirawat kemudian dilakukan operasi atau pasien yang membutuhkan perawatan kritis mau dirawat di mana. Biasanya mereka meminta minimal satu bed deh, iya, satu atau berapa gitu. Dengan alat yang standar cukup lah, standar mungkin bukan standar cukup sesuai rumah sakitnya ya dok ya. Iya. Kan ada standar masing-masing. Iya benar dok. Baik, ini tinggal 5 menit lagi dok, tidak kerasa ini ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin sebelum kita tutup dok, ini mau dikasih closing statement dulu. Jadi buat teman-teman yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Oh ya, jadi closing statementnya kalau tindakan operasi itu pesan saya kalau memang jangan takut, kalau memang teman-teman, saudara, kemudian kita dilakukan tindakan perawatan kritis dimasukkan ke ICU, itu ditanyakan lagi dok kenapa dimasukkan ke ICU. Jangan langsung berpikir bahwa setiap pasien yang masuk ICU dalam kondisi yang buruk. Enggak, kadang kita cuma membutuhkan pengawasan secara intensif. Pasien itu habis menjalani operasi yang besar, kita membutuhkan observasi yang intensif. Kadang hanya itu indikasinya. Ya, jadinya jangan takut untuk menanyakan pada dokternya, ke pihak yang ada di situ untuk memastikan bahwa kondisi keluarga Anda itu dalam kondisi yang seperti apa setelah dilakukan operasi. Dan bukan berarti tidak pulih ya, insya Allah bisa pulih ya dok ya. Ini hanya masa sebentar yang harus dilewati ya dok ya. Masa sebentar ya, tergantung kondisinya. Ya mudah-mudahan harapan kita sebagai seorang dokter, seorang tenaga medis kan memang mengharapkan pasien jauh lebih baik kita rawat gitu aja. Iya, baik. Baik, Dokter Bara, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Bila yang saat ini belum bisa ikut live streaming, bisa kembali dilihat di Facebook, YouTube. Nah, kemudian jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, kemudian follow Instagram, kemudian jangan lupa juga untuk share ya. Jadi monggo dok, ini jangan lupa untuk jangan lupa like, follow, subscribe dan share di akun media sosial Rumah Sakit Dr. Muwardi. Iya, Facebook, Instagram, dan YouTube. Share sebanyak-banyaknya, kita berbagi ilmu biar makin banyak yang tahu tentang hari ini ya dok ya, tentang diskusi kita hari ini. Iya. Baik Dokter Bara, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Insya Allah bermanfaat sekali buat saya ataupun juga buat teman-teman semuanya. Baik, sampai jumpa lagi Selasa depan. Selamat siang. Selamat siang.